Sobat Kampus Merdeka. Semoga Sobat Merdeka selalu sehat dan semangat ya dimanapun Sobat Merdeka berada. Saya Destin dan tim Kampus Merdeka senang banget nih untuk menyambut Sobat Merdeka lewat cerita Kampus Merdeka edisi alumni Maju Bersama Mahasiswa Indonesia. Nah, di cerita Kampus Merdeka ini akan menyajikan bincang-bincang menarik dan tentunya informatif dan inspiratif juga nih. Nah, di episode kali ini kira-kira siapa ya yang mau kita ajak ngobrol? Aku spill deh nih ya. Kali ini kita akan berkenalan dan ngobrol bareng dengan Sobat Merdeka yang sudah bersedia hadir untuk berbagi ceritanya seputar pengalaman mengikuti program Kampus Merdeka di angkatan yang lalu nih. Nah, sebelum mulai pastikan dulu Sobat Merdeka udah like, subscribe dan juga komen di bawah ya. Kita mau ngobrol-ngobrol seru nih seputar kegiatan dan juga pengalamannya Sobat Merdeka, alumni Kampus Merdeka dari program IISMA. Nah, di sini udah ada Kak Adisa dan Kak Sultan. Boleh dong kita perkenalan dulu nih supaya makin kenal makin sayang gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Adisa dulu nih. Oke, hai, jadi namaku Adisa Tiara, biasa dipanggil Adisa atau Disa. Aku itu kemarin ke Amerika Serikat di UC Davis atau University of California Davis. Wah, memang jauh ya ke sana gitu ya. Jauh. Nah, mungkin yang di sebelahnya ini ada siapa nih Kak? Halo, kenalin nama aku Pras. Aku kemarin ISMA angkatan pertama di University of Warsaw di Polandia. Wah, berarti ini angkatan pertama ya? Betul. Angkatan yang pertama kali nih untuk terbang nih ya, IISMA. Wah, ini kayaknya udah ada pakai, ini pakaiannya ada yang keren-keren ya, ada sesuatu yang ada apa nih? Mungkin bisa diceritain itu apa sih Kak? Oke, jadi kalau aku ini kemarin salah satu merch-nya UC Davis yang ada di UC Davis Store di sana aku beli sebelum balik ke Indonesia, langsung buru-buru beli gitu sebelum kan. balik ya. Betul. Nah, terus ini juga ini logonya UC Davis, and then ini juga warnanya warna kampus. Jadi warna kampus kita itu kayak yang di sini nih, ada kuning terus ada navy gitu. Oh, gitu. Wah, mungkin ini yang warnanya warna navy juga nih. Kalau ini jaket ya. Ini jaket. kalau belum ada yang tahu ini namanya jaket ya teman-teman ya. Ini jaket dari University of Warsaw sama ada tote bag nih. Lambangnya sama kayak kita punya karena Polandia sama Indonesia sama-sama pakai burung Garuda ya. Kalau di sana elang, kalau kita Garuda ya. Mereka sejenis lah ya sebenarnya tuh. Wah, keren banget nih. Nah, ini kita mau nanya-nanya nih ya, sekalian cerita ke Sobat Merdeka yang mungkin pengen juga nih untuk ikut IISMA tapi bingung IISMA tuh ngapain gitu. IISMA di sana kita ke luar negeri terus ngapain tuh gitu ya. Nah, mungkin boleh dong diceritain nih awal memilih program IISMA ini. Kenapa dari ada program Kampus Merdeka, kenapa milih IISMA nih? Oke. Jadi waktu itu kalau aku pertama tahu tentang IISMA tuh dari advisor aku, academic advisor atau DPA. Dia nge-share di ada grup DPA bareng gitu. Jadi aku taunya dari situ. Terus emang dari dulu aku tuh emang udah interested banget dari kecil sama namanya exchange program gitu. Nah, dari dulu tuh memang gak pernah dapet gitu kan. Jadi begitu ada IISMA langsung kayak aku pengen ikut ini gitu. Sebelumnya emang ada program kampus Merdeka lain magang Merdeka duluan ya yang launching. Tapi memang saat itu tuh belum belum ada ketertarikan ke sana gitu. Tapi begitu tahu tentang IISMA kayak wah harus banget nih ikut yang ini. Gitu. Kayaknya emang panggilan hatinya di situ. Betul. Gitu ya. Nah, kalau Kak Pras gimana? Kalau aku lebih karena nggak sengaja sih ya, karena nggak sengaja beneran nggak sengaja. Karena pernah di-share juga dari dosen di grup DPA. kelas gitu ya. Cuman kelas. kita kayak oh ya udah gitu kayak program biasa gitu kan. Yang mau ikut, yang enggak gitu. Cuman kita bener-bener nggak pay attention apa sih sebenarnya itu. Baru pay attention ketika pulang latihan paduan suara, karena aku aktif di paduan suara mahasiswa. Terus pulangnya malam itu kan main ke kosan temen bilang kayak
kamu kok nggak daftar ISMA? ISMA apa gitu kan? Ini tinggal berapa hari lagi gitu. Iya, Benar-benar betul. mepet banget kalau dulu. Mepet-mepetan, emang Jadi waktunya konsepnya sempit kan. dadakan. Program awal mungkin ya. Jadi kayak benar-benar kayak, oh kamu nggak daftar ini, terus apa ini? Coba aja daftar. Terus setelah dia jelasin, wah kayaknya menarik nih. Coba-coba inilah, coba-coba berhadiah gitu kan. Awalnya Kalau- coba-coba. Bener, awalnya coba-coba. Ternyata jadi beneran ya Beneran kesampean. kesampean Wah. jalan-jalan. Nah, berarti kira-kira apa sih yang yang menarik banget nih dari ISMA, yang kayak bikin jatuh hati banget tuh apa sih? Apa ya, kalau aku mungkin kita udah kuliah pandemi ya, waktu itu kondisinya benar-benar pandemi. Oh, ini berarti angkatan pandemi ya? Iya, angkatan pandemi bener ya. Itu 1 tahun sama 1 pandemi tahun, nggak sih? ha-ha. Satu Jadi kita udah setahun pandemi, kuliah online, Online terus. bosen gitu kan. Jadi kayak pas banget ternyata ada program exchange dari Kemdikbud yang bilang, oh fully funded, terus Dan kita berani udah berangkatan berangkatin ke luar negeri. Berarti kan kayak, wow ini nih akhirnya saya bertemu dengan manusia lain. Akhirnya kita bersosialisasi lagi. Bener, gitu jadi ya. kayak kurang rasanya tuh kalau jadi orang Indonesia nggak ketemu orang lain buat ngobrol tuh kurang gitu ya? kan. Ada yang jadinya. kurang di hidup ya? Bener, jadi kayak aduh setahun nih nggak ngapa-ngapain gitu. Walaupun ya Zoom, tidur Zoom. Tapi akhirnya aduh kayaknya ini program bagus nih. Jadinya kayak pas banget ya, karena aduh pengen belajar, pengen ketemu orang di kampus gitu kan. Akhirnya ada program ini jadi kayak waduh cinta aku sama ISMA ini. Jadi itulah pengalaman jatuh hatinya sama ISMA ya di tengah pandemi yang ya udah kuliah online gitu ya. Terus tiba-tiba wah ada kesempatan nih untuk ke luar negeri, bisa ketemu dengan orang-orang, terlebih orang-orangnya ternyata juga orang-orang yang di luar ya. Iya, Nggak cuma Indonesia gitu ya. Nah, mungkin selama proses pendaftaran ya nih Kak, ada nggak sih kesulitan atau kendala-kendalanya tuh yang dihadapi? Kalau aku waktu itu apa ya? Mungkin di bagian essay writing-nya ya, itu agak aku melewati banyak konsultasi sama DP aku, kemudian Kaprodi, kemudian juga untuk milih university-nya itu juga penuh dengan konsultasi dulu karena harus nyocokin courses yang seperti apa yang sebenarnya agak linear gitu dengan mungkin karena program awal gitu kan, jadi masih adaptasi dulu nih gitu, nggak bisa yang benar-benar langsung beda dengan apa major di Jurusannya di home kampus ya? university gitu. Aku itu sih kendalanya. Kalau aku lebih bebas ya, mungkin prodiku mereka orang-orangnya karena lebih terbuka, jadi punyaku udah kalau kendala di bagian itu nggak ada. Kalau punyaku lebih ke tes bahasa Inggris sih, karena waktu itu harus pakai TOEFL atau IELTS yang waktunya ini agak mepet. Kalau ada di- Duolingo juga. Iya kan? itu, Ya, akhirnya itu jadi itu solusi. penyelamat semua Itu orang. penyelamat semua orang. Oh iya. Waktu itu karena waktunya udah mepet, aku sempat keliling Jogja tuh, cari tempat tes TOEFL mana yang buka. Wah, iya. Jadi kayak ternyata bener-bener kayak udah nggak ada yang buka sama sekali karena udah waktu itu udah akhir bulan ya kayaknya, Iya. periodenya tuh udah lewat gitu. Ataupun IELTS waktu itu ada yang buka, tapi kan kita tahu kan IELTS ini Untuk apa hasilnya ya? itu lama. Betul, lama semingguan ya. Seminggu lebih gitu baru keluar hasilnya. Sedangkan ISMA ini agak mepet kan waktunya. Jadi itu penyelamatnya untung ada Duolingo Kita dulu. tuh udah hamin 7 penutupan Bener. pendaftaran gitu. Jadi Duolingo tuh penyelamat karena dia lebih murah. Lebih murah satu, Terus dua hasilnya tesnya cepat. keluar 2 hari. Walaupun agak struggle karena kita baru lihat model tes Duolingo ya pertama kali itu kan. Oh ternyata Duolingo nggak cuma game belajar bahasa doang. Kan selama ini kita taunya oh ini Iya. buat belajar bahasa baru tuh pakai ada gamenya gitu kan. Ternyata oh ada buat tesnya juga Tesnya gitu, juga. English proficiency test. Oh itu Duolingo tuh disaranin sama kampus atau gimana tuh? Jadi tuh memang ISMA memberi 3 pilihan, 3 opsi proficiency test, ada IELTS, TOEFL, terus sama Duolingo gitu. Dan itu yang di-approve sama universitas mitra juga gitu. Tapi memang beda-beda, nggak Iya, semua ada gitu. univ tuh beda-beda gitu loh kayak ada standarnya yang 100, ada yang 120. Terus ada yang nerima Duolingo, ada yang enggak gitu. Jadi nggak semua kampus gitu yang Jadi menerima Duolingo. tergantung kampus-kampusnya ya. Iya, harus namanya menyesuaikan apa. balik lagi. Wah,
ada nggak nih, mungkin dari tadi kan udah pengalaman tuh ya, kesulitannya, struggle-nya kayak gimana. Ada nggak sih tips atau saran untuk Sobat Merdeka yang mungkin tahun depan nih ya, mau daftar nih, kira-kira ada tips-tips nggak nih Kak? Kalau dari aku bener-bener matengin persiapan. Matengin persiapan ya? Mungkin berkaca dari yang angkatan batch 2 sekarang ini, kan kita batch pertama terus sekarang udah batch kedua, itu adalah pada tinggi untuk proficiency testnya tuh pada tinggi banget. IELTS pada band 9 tuh banyak bertebaran gitu, itu udah perfect score gitu. Jadi mungkin emang di bahasa Inggrisnya benar-benar harus kalau bisa matok tinggi. Kalau aku sih nambahin jangan lupa kuliah ya, nilai karena Iya, IP itu berpengaruh, itu karena berpengaruh jadi banget. kadang kita udah terlalu fokus, aku pengen ISMA nih, jadi aku harus kejar bahasa Inggrisku sampai nilainya berapa gitu, tapi kita lupa bahwa real life kita ini ada kuliah nih, kayak kita juga harus tetap menjaga Dan itu pace. tetap diperhitungkan. Benar, Gitu. ada IP, ada mungkin teman-teman juga tetap di-encourage buat aktif entah di organisasi Iya, atau di it UKM. helps a lot, apalagi Iya, saat interview. benar. Ah iya, saat interview. Nah, menarik juga tuh. Ada nggak sih pengalaman pas interview tuh ada yang berkesan nggak tuh? Atau gimana sih pas kemarin interview itu kira-kira ada kesulitan kah? Atau mungkin seru atau gimana tuh Kak? Interviewnya itu 15 menit, tapi buat aku berasa kayak 5 menit gitu. Iya. Saking deg gitu. Jadi nggak kerasa ya kayak baru mulai ternyata udah selesai. Gitu. Cuma emang banyak yang aku alami sih, banyak ditanyain tentang apa yang aku tulis di esaiku gitu. Oh, jadi Dan lebih di detail lagi gitu. Jadi you have to really understand what you write about gitu. jadi apa yang ditulis itu nanti ditanyain, diperdalam lagi pas interview itu ya. Punyaku ada drama kalau interview. Karena aku interview bareng temanku yang dulu dia ngasih tahu info ISMA itu. Jadi kami interview bareng. Waktu itu kami dapat jadwalnya itu pagi, jam setengah 8, jam 8 kayak gitu. Waktu itu internet di kos-kosan ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kami sangat struggle itu mencari tempat yang internetnya oke. Mau ke kampus pasti rame, sedangkan ada peraturan nggak boleh berisik, rame dan lain sebagainya. Masih social distancing segala macam. Jadi akhirnya kita di Jakal cari coffee shop yang buka. Ke kafe jadinya ya? Satu-satunya yang buka itu waktu itu salah satu brand yang gede gitu loh di Jakal. Masalahnya dia tidak mau mengecilkan volume musiknya. Bener, jadi kan agak, ini cuman interview 15 menit doang Pak, tolong dikecilin. Oh nggak bisa Mas, ada SOP bla 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 bla. Akhirnya kita interviewnya di musola. Wow. Dan ternyata di musola juga ada orang yang sidang skripsi. Kan kita nggak mungkin menyela orang yang ada sidang skripsi. Jadi di ruangan musola itu yang di pojok sebelah kiri ada yang sidang skripsi. Kami akhirnya berbagi pojok untuk yang satu interview, kami interview. Jadi kayak oke, suaranya jangan kenceng-kenceng ya berarti ya kalau ada 3 orang kayak gini. Jadi bener-bener, aduh kenapa sih ini interview aja drama gitu kan. Tapi ya seru juga sih gara-gara. Seru juga ya, jadi ada pengumumannya pun juga Iya, pengumuman juga bikin dadakan banget bener ya. gitu. Kayak kita tuh dikasih 3 hari buat interview kan. What I remember itu 6, 7, 8 ya kalau nggak Aku hari pertama. Dan itu untuk pengumumannya siapa aja yang lanjut ke interview itu tuh malamnya H-1. Jadi kayak jam 9 malam tanggal let's say tanggal 5 gitu. Tanggal 6 jam 7 itu udah interview pertama. Itu aku bener-bener pulang dari latihan paduan suara jam 10. Terus kayak temanku bilang, "Buka dong interviewnya, pengumuman." Aku udah paling aduh Tuhan, kayaknya ya udahlah gitu, aku sudah pasrah kepadamu Tuhan. Terus tiba-tiba besok interview. Hah? Besok gitu jam pagi gitu kan. Subhanallah gitu kayak langsung internet di mana ini nyarinya? Deg-degan ya rasanya. Karena emang bener-bener besoknya langsung gitu ya. Wah, oke. Terus setelah interview itu berapa lama tuh untuk ke pengumuman finalnya? Itu lama, sebulan. Lebih. Sebulanan. Awalnya tuh seminggu gitu bilangnya, tapi ternyata sebulan. Jadi memang yang tadinya pengumuman interview tuh mendadak cepet banget ya. Terus
tiba-tiba sebulan itu menunggu pengumuman finalnya. Itu agak uring-uringan itu. Aku sempet desperate kayak ya udahlah kayaknya nggak keterima udah deh, pasrah. kayak udah pasrah gitu kan. Aduh, udah interview drama gitu kan, kayaknya emang belum jalanku Kayak ada gitu. aja gitu. Ada aja gitu. Ternyata ini masih dapat. Abis pengumuman itu juga Oh drama itu juga, sebenarnya. itu paling drama yang Ada yang technical issue. Iya, technical issue. Di website, jadi udah pengumumannya lolos gitu, diterima. Di refresh web page-nya tidak lolos. Terus kayak jadi kan orang jadi banyak Kayak tuh. ini aku dapat apa enggak nih gitu. Akhirnya baru resmi itu setelah kampus Dapat ya, dari PT kampus masing-masing dapat. ada rilis nama-nama Iya, yang list namanya. Itu diterima. baru kayak oke, beneran dapat. akhirnya beneran dapet gitu. Oh, berarti memang perjalanannya tuh ada lika-likunya ya. Dari pendaftaran sampai akhirnya pengumuman final nih diterima. Nah, boleh juga dong cerita-cerita nih Kak, pas pengalaman onboardingnya nih. Kan waktu itu masih pandemi ya, berarti onboardingnya offline atau online nih? Full online. Full online ya, berarti pelepasannya itu melalui Zoom meeting mungkin ya? Betul. Oh gitu. Nah, terus berarti pas ketemu teman-teman itu pas di bandara? Iya, aku ketemu pas di bandara pertama kali mau flight. Flight jam 1 malam, terus kita baru ketemu kira-kira jam 11 malam. Jam 11 malam baru ketemu teman-temannya yang Betul. satu negara tujuan. Punya aku pernah ketemu sih waktu ngurus visa di Jakarta, karena kita harus ngurus visa sendiri waktu itu. Jadi kita pernah kumpul di Jakarta, terus ketemu itu pertama kali. Cuman ya udah ngurus visa, habis itu pada pulang sendiri-sendiri gitu. Oh, wah. Nah berarti sebelum onboarding itu ada nggak sih pembekalan-pembekalan nih yang mungkin disiapin oleh tim IISMA gitu? Ada yang diikutin gak tuh pembekalannya mungkin waktu itu Zoom meeting kali ya? Betul. Waktu itu kalau aku ada beberapa, tapi yang what I really remember adalah dua yang paling aku ingat. Yang pertama adalah pembekalan dari KBRI New York, Washington DC. Kemudian ada Yudisium juga dari ISMA, dan waktu itu bukan pembekalan ya, tapi memang Zoom meeting langsung sama UC Davis-nya. Oh, Jadi biar udah kenalan dulu lah, biar nanti pas di Amerika gitu, begitu orientation nggak ngangong gitu kan, udah tahu gitu, oh ya yang ini. Punya aku relatif sama sih, jadi ada tadi dari KBRI juga ngasih tahu, jadi kayak oh di sini culture shock-nya apa aja, jadi kalau terjadi apa-apa kamu bisa ngubungin nomor-nomor ini. Kalau di KBRI udah kayak technical issue lah, yang kalau kalian sampai di sana apa yang harus dilakukan kalau terjadi A B C D E sampai Z gitu. Kalau dari kampus sih lebih ke pengenalan kampusnya, terus kayak ada mata kuliah apa aja yang bisa diambil. Paling itu sih, sama dari ISMA persiapan ya niat buat berangkat, terus iya nggak sih, kayak penting banget nggak sih, kayak jangan kayak aduh mau berangkat nih terus tiba-tiba takut dan lain sebagainya. Jadi lebih banyak ke persiapan mental sih kalau dari Culture shock gitu. benar. jadi mungkin ada sharing session dulu gitu ya sebelumnya. Benar. Betul. Nah itu berarti gimana pas sampai di sana merasa lebih siap atau enggak tuh Kak? Kalau aku sih udah langsung wah udah excited banget, dan funnya adalah waktu itu di Amerika saat kita semua kan pada karantina segala macam ya, negara lain gitu, tapi di Amerika itu kita free of quarantine gitu. Jadi kita begitu enak nyampe banget ya. kita nggak ada karantina Nggak ada gitu. karantina. Aku tuh baru nyampe di Davis jam 9 malam gitu kan, terus unpacking segala macam pas kita udah sampai di host parents gitu, kira-kira baru kelar jam 12 tidur, besoknya jam 7 pagi tuh udah jogging. Udah Udah jogging excited langsung. banget kan gitu, udah kayaknya udah nggak ada jet lag Enak gitu. banget gak sih kalau nggak ada karantina? Bener, itu enak banget. Dan kalau karantina di tempatku tuh beneran bosen banget gitu, kayak 10 hari kan punya Nah, aku I could karantina. imagine. Terus kayak wow, kayak kita tuh bertemu dengan orang yang sama 10 hari, tidak melakukan aktivitas apapun. Terus kayak bangun tidur, hai, Zoom, what next? Ya udah kayak cuman gitu doang gitu loh. Jadi kayak bener-bener ya udah karantina 10 hari, baru setelah karantina baru ini, oh ini dunia, oh ini Polandia, ternyata seperti ini Polandia, baru Oh, jalan-jalan. jadi memang ada yang karantina, ada yang bisa langsung ya. Iya. Nah, pas udah mulai nih, pertama kali beraktivitas di negara orang gitu ya, gimana sih rasanya nih? Kesan pertama kali nyampe
Atau mungkin kalau yang karantina bukan pas nyampe kali ya, pas udah selesai karantina gitu. Apa sih kesan-kesan pertamanya tuh pas sampai di negara itu? Wah, tidak seperti di film. Tidak seperti di film. Tapi itu it was so fun dan karena aku dari kecil tuh aku nonton Disney gitu. Jadi aku kayak banyak ngelihat yang kayak culture-nya di sana. Oh, ini kayak aku lihat di Disney nih kayak gini gitu. Walaupun not exactly seperti yang di film gitu. But most likely sih waktu itu udah oke lah dengan culture-nya sana. Jadi sebelumnya juga udah nyari-nyari tahu dulu gitu ya? Oh iya, sebelumnya ada riset dulu sebelum dari milih universitas tuh udah harus Jelas riset. itu. Udah harus riset itu Di ya? interview pun ditanyain gitu. Oh, Kayak dulu alasanku milih Polandia tuh sesimpel karena satu mata kuliah ya, karena aku pengen belajar HI di sana dan HI-nya juga paling bagus di Polandia waktu itu di Warsaw itu. Kedua, alasan yang paling kuat dari dasar lubuk hatiku adalah aku ingin nonton konser. Karena kita udah pandemi lama kan ya, jadi kayak Polandia itu waktu itu ada kompetisi piano Chopin yang itu diselenggarakannya 4 atau 5 tahun sekali dan itu was the biggest piano show secara internasional dan wah kalau keterima nih oke juga nggak sih kalau ke Poland gitu kan, kapan lagi bisa satu nonton konser ketemu sama pianis-pianis hebat gitu kan, jadi kayak And it's not just the usual concert Ya, gitu kan, something benar, that you benar, can't really benar. find in Benar. Indonesia gitu. dan ketika pas di sana kesampaian nonton konsernya? full semua hari aku tonton kayak nggak apa-apa kayak mahal pun sebenarnya lumayan pricey tapi kan kalau di Europe kita punya student discount kalau ya itu keuntungannya jadi kayak yang membedakan mahasiswa di sini dan di sana adalah student discount jadi Student kayak discount. kartu sakti gitu kan Betul, udah itu kartu langsung sakti banget. potong gitu kan jadi udah ngantri nggak lama terus ada potongan harga jadi kayak wah kapan lagi bisa nonton kompetisi piano gede gitu kan di Polandia lagi. Ih, ngomong-ngomong soal student discount tuh kayaknya menarik tuh. Itu kayak gimana tuh, Kak? Kalau di aku itu dengan student ID card itu bisa dapat free gym. Free gym di kampus itu ada free gym, jadi satu building gede itu cuma buat gymnya UC Davis. Kita masuk sana itu cuma ya udah swipe card aja terus free masuk gitu, bisa terserah mau jam berapa aja, berapa lama. And then kalau naik bus di sana tuh ada busnya UCD gitu ya. Itu bisa nunjukin kartu itu gratis kita naik bus. Oh iya. Betul. Enak Jadi juga ya. terus selain itu kalau misalnya kita mau beli alat-alat penunjang belajar, gadget segala macam itu kita tinggal nunjukin student card itu dapat diskon. Waktu itu aku dapat $100 diskon. Oh, wow. Lumayan ya. Jadi lumayan ya itu. Kalau di tempatku itu ada student card yang itu tuh juga kasih diskon gitu ke public transport, ada beberapa restoran tapi nggak yang kayak tiap hari gitu. Jadi tetap ada hari-hari khusus buat student kayak gitu. Atau kayak kalau kita nonton film di theater atau nonton konser itu pasti ada student discount. Ada harga mahasiswa kalau di Indo mungkin namanya harga mahasiswa ya. Betul. Harga pelajar gitu. Nah, kalau di minggu awal-awal nih ya, gimana sih cara Kak Pras sama Kak Adisa ini untuk beradaptasi gitu? Mungkin dari musimnya gitu kan beda gitu ya. Itu gimana tuh ceritanya? Kamu dulu